آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الآخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا ila akhir ayat. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam akthiru qira'ata hadhihi surah fa inna fiha khasa'is katsirah ila akhir hadis. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan muliakan para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah Masjid Agung Miftahul Ihsan yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan ini izinkanlah ulun membacakan sedikit tentang tafsir Yasin yang disusun oleh Syekh Hamamizadah melihat fenomena 2 minggu atau seminggu ataupun dalam sebulan yang sekarang inilah berbagai musibah, bencana ataupun sesuatu yang tidak biasanya terjadi baik di dunia, baik di Kalimantan Selatan ataupun di Banjarmasin, di kota tercinta kita ini. Baik itu masalah yang mati lamas ataupun kebakaran, pencurian, pembegalan, bahkan mungkin sampai musibah yang sangat besar lah seperti di Yerusalem, di Israel. Itu yang sampai 5.000 pengungsi lah karena kebakaran hutan dan merambah ke warga. Sebelumnya itu kan di Los Angeles adalah Januari, nah macam-macamnya. Jadi di sini kami waktu di pesantren itu pernah diajarkan, dibacakan kitab tafsir Yasin yang insya Allah sangat berguna bagi kita, khususnya perlindungan kasan kita. Selain perlindungan masalah fisik, zahir, ini perlu juga kita minta lindungi dengan Allah Ta'ala berperantara dengan surah Yasin. Bahwasanya disebutkan di dalam kitab ini, Innallaha Ta'ala qara'a surah Yasin wa taha qabla ayyahluqas samawati wal ardh bi alfai 'am. Sesungguhnya Allah Ta'ala membaca surah Yasin dan Toha sebelum diciptakan langit dan bumi 2000 tahun. Kemudian ujar malaikat, Tuba li ummati Muhammadin nazzala alaihim hatani suratan wa tuba liman tuhmalu bihima wa tuba li alsinatin tatakallamu biha. Beruntung bagi umat Nabi Muhammad yang diturunkan dengan 2 ini surah, dan beruntung siapa-siapa yang hafal, dan beruntung siapa-siapa yang lisannya itu sering membaca surah ini, yaitu surah Toha dan Yasin. Mudahan kita senang, ketujuh dan ta'amalakan membaca surah Toha dan Yasin. Kemudian disebutkan di sini kama qala alaihi salam, Rasulullah SAW juga bersabda, akthiru qira'ata hadhihi surah fa inna fiha khasa'is katsirah. Ini khusus, perbanyak ujar sidin membaca surah Yasin karena surah Yasin ini mempunyai khususiat yang sangat banyak. Hatta qila fi syarhi hadzal hadis, sampai-sampai dikatakan dalam syarah ini hadis yang pertama, innal jari'a idza qara'aha bihuduril qalbi asba'ullah min fadlih. Siapa-siapa yang kelaparan Yasin kemudian membaca Yasin dengan hadir hatinya, artinya membaca Yasin melihat tulisannya, bujur-bujur pikirannya, hatinya bujur-bujur fokus kepada Yasin. Kadang model membaca Yasin sambil melihat TV lah. Nah, atau membaca Yasin ada juga sambil melihat ataupun menunggu bola masuk, sambil main bola.
Ada juga baca Yasin yang banget lagi sambil nonton sinetron. Yang ditonton pulang sinetronnya bid'ah pulang. Apalagi yang haram. Ini kalau fokus apa janji Rasulullah SAW, asbahullah min fadlihi. Allah akan menganyangkan perutnya. Wa in qara'al kharib, apabila yang membacanya ni orangnya ni pangutan, adhaballahu ta'ala huznahu wa khawfahu. Niscaya Allah hilangkan rasa takut dan rasa sedih ataupun gundah gulananya. Nah, ini diantara keistimewaan membaca surah Yasin. Wah, ini banyak banget yang zaman galau nih, zaman sekarang ini bilang galau. Ya julun yang dibasiri kemarin tuh kan ada yang meninggal dunia gara-gara bunuh diri. Acaranya kawinan orang lain, akhirnya mengambil tali bergantung di atas kayak jendela tuh. Kalau bahari kan cinta ditolak dukun bertindak. Kalau ini cinta ditolak tali sapi maikat. Nah, ini kesian banget akan wah ini juga. Tahun dahulu kan di situ juga dua beting. Nah, talinya ini jangan sebutin dia pagar. Kenapa ya? Pacarnya kawin lagi. Nah, kesian lah. Padahal jangan pacar kawin lagi ya kalau tanam basah pacarnya banyak aja lagi stok atau minta wadah tetangga. Mohon pacar malah. Wa in qarahal fakir khallasa min dainihi. Kalau inya fakir tahutang rancaki jersidin membaca surah Yasin niscaya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji Rasulullah. Kada bisa guru yang baca Yasin, kada bisa bisa mengaji. Nah, belajar aja mengaji bujur-bujur. Wa idza qara'a hadzul hajatin qadallahu ta'ala hajatahu. Siapa yang mempunyai hajatnya ini luar biasa. Pokoknya amunnya kada kabul hajat berbahaya. Nah, di sini kalau guru bahari menyuruh 41 kali baca surah Yasin sekali duduk. Wah, itu kastad ya, Yasin ada Yasin sampai subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Amnya batal kan duduk, itu duduk pulang. Amnya hendak makan dulu, kita sambung pulang. Ya Allah, 41 kali. Nya hendak dia tu amalkan aja. Wa man qara'aha fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masa. Siapa yang membacanya subuh maka diamankan oleh Allah sampai sore. Nah, ada jaminan Rasulullah asal membacanya bujur-bujur tadi dengan hadir hati. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw usirat rafa'ahu Allah ta'ala anhumul bala wal qahta wal ghala wat ta'un wal waba wal marad bi hurmatiha. Apabila dibacakan di dalam satu daerah ataupun kota ataupun kampung atau ditafsirkan, dijelaskan, maka niscaya diangkat oleh Allah bala, bencana, musibah, taun, bahkan penyakit menular diangkat oleh Allah dengan berkat kehormatan kemuliaan surah Yasin. Bahkan di sini disebutkanlah wal ghala, barang larang, seraba larang, sembako larang, baras larang, gula larang, gelapung larang, telur larang, tapi kawajan nongkan. Nah, ini lain-lain lagi lah. Wah, ini nah kita masya Allah haji sing larangan. Jar orang bahari kalau hendak bahaji 2 on setengah emasnya hanya kau berangkat. Kalau dihitung-hitung wah ini kurang lebih aja kan 250 juta yang plusnya kan. Tapi banyak yang mantri, berarti zaman sekarang ini nyaman lah. Kalau kita nyaman bahari mungkin pian sempat gitu nah. Yang selalu handap kesian ya Allah.
kekurangan kain. Wah ini Masya Allah di lemari puluhan baju selawar banyak. Nah berarti kan zaman sekarang ini alhamdulillah secara bercukup sudah kita mudah-mudahan yang mana masih mungkin merasa miskin. Nah dengan berkat surah Yasin mudah-mudahan disugihakan oleh Allah. Mudahan kita sugih dunia akhirat, sugih 7 turunan. Kalau naik haji setiap tahun, umroh sebulan 3 kali. Nah, amunya kada kau tulang yo pahalanya barang. Wa man qara'a fil lail yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subuh. Siapa-siapa yang membacanya di waktu malam, maka Allah akan memberikan keamanan kepada keluarganya. Artinya yang membaca aman, keluarganya pun diamankan oleh Allah. Maka kita sekarang inilah yang namanya musibah ini kada berpadah-padah. Ada yang mobil beranjak lah kemarin kan kita mendengar kesian buat mahasiswa yang sampai taguling 8 yang meninggal. Mudah-mudahan husnul khatimah yang meninggal. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Ada juga orang musibahnya sudah musibah yang ditumpal orang habulang. Kejadian situ aja. Nah disambati macam-macam. Orang sudah musibah disambati pulang. Jangannya istilahnya itu kan diberi motivasi kisah yang baik-baik aja lah. Termasuklah kita kalau ulun merasa aja Pak, bisi anak khawatir lawan keluarga di rumah. Ayo baca Yasin. Mudah-mudahan keluarga kita, anak kita, dan keturunan kita, cucu, termasuk harta dipeliharakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang terakhir, wa idza quriyat 'alal mayyit, apabila dibacakan atas mayit, khaffafat anhum adzabal qabr, maka akan diringankan azab kuburnya. Wa in kana min ahlil azab, kalau emang dia disiksa. Ini nah kita baca Yasin di atas kuburan dalilnya. Jadi kalau dibacakan Yasin, yang dibacakan ini, yang di alam kubur ini disiksa oleh Allah, maka khaffafa anhumullah al-azab. Allah akan meringankan azabnya. Wa illa fatakunu fi rahihi wa rahihatihi. Apabila dia tidak diazab, maka akan ditambahkan kenyamanan, kelapangan, dan bahkan kenikmatan di alam kubur. Mudah-mudahan kita lah termasuk yang diberikan oleh Allah nikmat di alam kubur. Li'anna al-qabra rawdatun min riyadil jinan aw hufratun min hufarin niran. Karena yang namanya kubur itu bisa jadi kebun dari kebunnya surga, atau bisa jadi jurang ataupun luang daripada luang api neraka. Nah di sini panglah orang tua bahari itu Yasinan, ya malam Jumat apa-apa kumpulan Yasinan sekalinya bebuhan sidin itu tahu Pak daripada khususiat ataupun kekhususan keistimewaan manfaat dari surah Yasin. Bukan menafikan surah-surah yang lainnya, tetapi yang namanya Yasin ini luar biasa. Mudah-mudahan kita awal amalkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Salah hilaf mohon maaf, dan mudah-mudahan sekali lagi dengan berkat surah Yasin kita, keluarga kita, iman kita, harta kita, dan apapun yang kita miliki semuanya dijagakan, dipeliharakan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi dengan berkat surah Yasin qabul hajat kita, hajat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.